Untuk mata kuliah eh, profesi dan etika perdagangan efek. Saat ini kita sudah memasuki sesi yang ke-10. Jadi topik kita hari ini adalah penilaian efek. Ya, bersama saya Ukti Ciptawati, atau kalian bisa panggil lebih akrabnya dengan Ibu Ute. Kita coba memahami bagaimana nilai, bagaimana berharga atau eh, tingkatan efek ya, berdasarkan jenis-jenis efek itu. Oke, semoga kuliah kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, karena memang sinyalnya ya, jadi saya kadangan mental-mental keluar masuk, mohon maaf, eh, mudah-mudahan ini tidak ada kendala. Baik, sesi 10 dengan topik penilaian efek merupakan topik yang mencoba memberikan informasi kepada kalian bahwa saham itu dan segala macam bentuk efek yang lain merupakan aset finansial yang diperdagangkan di pasar modal dan dapat dijadikan investasi. Nah, saat kita berpikir untuk berinvestasi, pasti kita berpikirnya bagaimana mendapatkan return yang sebesar-besarnya. Ya kan? Bukan untung, karena kita bukan jual beli. Di sini kita bukan tipe para broker ya, yang setiap hari jual beli saham. Tapi dengan ilmu ini diharapkan tujuannya kita adalah untuk bisa kalian memahami jenis efek apa yang bernilai paling baik, paling menguntungkan dengan return yang eh, tinggi di masa depan, ya kan? Karena ini namanya investasi. Investasi itu kita menyisihkan uang kita. Kalau dalam hidup itu kan kita sebaiknya menyisihkan 30% dari pendapatan kita. Yang dikonsumsi itu hanya 70%. Nah, 30%-nya ini kan bisa namanya investasi, bisa namanya tabungan. Nah, kalau kita memiliki uang lebih dan memang berniat dalam jangka panjang, ya inilah yang namanya investasi. Nah, penilaian efek ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah efek yang dibeli ini memberikan tingkat return sesuai yang diharapkan. Dan jangan lupa, kalau namanya kita berinvestasi, itu tetap ada resiko. Nah, dengan ilmu yang diberikan sekarang, semoga kita bisa menentukan efek yang memberikan tingkat return yang sesuai dengan yang diharapkan dan tingkat resiko yang mampu ditanggung oleh investor. Ya, kita masuk ke modul, kalian juga bisa mengakses modul tersebut. Sebentar, saya share screen. Sebentar. Apakah sudah terlihat share screen saya? Mbak Sinta Mayangsari terlihat? Oh ya, terima kasih Mbak Marisa. Oke, jadi kita akan memahami mengenai penilaian efek. Apa tujuan sesi ini? Jadi memberikan pengetahuan kepada kalian mengenai penilaian efek dan nantinya mampu menilai, menganalisis kinerja efek. Yang dimaksud kinerja ini bukan hanya nilai pada masa itu saja, tetapi kesinambungan return yang dihasilkan dari jangka waktu penanaman investasi sampai dengan jangka waktu pengambilan return tersebut. Oke. Nah, ini yang akan kita pahami. Kita akan memahami time value of money. Jadi, nilai uang
di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Oke, kalau sekarang ini kita punya 100.000 misalnya, apakah nilainya sama, jumlahnya sama memang, tapi coba zaman dulu ya, harga rumah itu bisa kok, nih ini bagi yang paham ya, kalian kalau mau beli rumah zaman dulu dengan mau dicicil 35.000 itu ada. Balik kalau sekitar 10 tahunan yang lalu, 350.000 itu ada. Sekarang ada nggak rumah yang bisa dicicil per bulan 350.000? Nggak ada. Jumlah uangnya kan sama, tapi nilainya akan turun kalau nilai uang. Jadi kita lihat dengan 100.000 zaman tahun 90-an, wah kita bisa borong warung. Zaman sekarang dengan nilai 100.000, kamu ke Indomaret, bisa dapat apa? Nah, itu yang mempengaruhi yang dimaksud dengan time value of money. Selanjutnya, kita juga akan melakukan penilaian efek berdasarkan jenis-jenis efek seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, kita akan tahu bagaimana itu penilaian saham preferen, saham treasury, saham biasa, ada nilai saham, lalu model penilaian sahamnya. Nah, ini ternyata berbeda jenis sahamnya. Kalau di sini diklasifikasikan menjadi 3, di sini ada preference, treasury, dan biasa. Ini kalau di Amerika itu namanya T-bills ya, treasury bills. Kalau di Indonesia itu adalah saham obligasi yang dikeluarkan oleh negara, treasury. Kalau preferen itu biasanya oleh swasta. Oke, di bagian ketiga, kita juga akan melakukan penilaian efek yang bersifat surat utang atau obligasi. Surat utang ini maksudnya gini, ada bahkan zaman sekarang ini, suatu provinsi, bahkan kabupaten pun itu bisa yang namanya mengeluarkan surat utang. Sekarang pertanyaannya, ada nggak yang percaya bahwa surat utang tersebut bernilai, bahwa si provinsi atau kabupaten tersebut mampu membayar tingkat return yang disesuaikan dengan jangka waktu si surat utang tersebut. Nah, ada beberapa provinsi kok di Indonesia yang sudah mengeluarkan surat utang. Jadi surat utang itu perjanjian nih. Kita beli surat utang dengan jangka waktu misalnya 5 tahun. Nah, dalam jangka waktu 5 tahun kita dapat si provinsi harus mengembalikan investasi yang sudah kita tanamkan. Oke, kita masuk ya. Penilaian efek time value of money. Konsep nilai waktu uang. Sudah saya singgung konsep sederhananya nilai uang zaman dulu dan zaman sekarang. Tentu saja ini semua ini dipengaruhi oleh adanya inflasi ya. Kenapa kita harus perlu memahami time value of money tersebut? Karena ini berkaitan erat dengan penilaian investasi. Karena pada investasi terkandung nilai harapan, expected value, atau yang dimaksud dengan keuntungan return yang diinginkan. Nah, pada investasi, pada dasarnya yang dibicarakan adalah bagaimana suatu tindakan yang optimal dari suatu modal atau dana bisa diinvestasikan, bisa dibelikan aset yang dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kita perlu memahami arti uang rupiah itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena kita di Indonesia diukurnya dengan rupiah. Nah, uang itu diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau mau nabung deposito, keuntungan yang diharapkan apa? Tingkat bunga depositonya.
kita mau nabung tabungan biasa saja, kita tuh mencari bank yang memberikan tingkat bunga simpanan paling besar itu yang mana, baru kita nabung di situ. Nah, ini semua dilatar belakangi oleh sifat alami kita yang preferensial. Kita ini preferennya menerima uang zaman sekarang, ya, atau menerima uang nanti. Jadi kalau kita berinvestasi, perbedaan antara ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 sampai 25 tahun. Jadi preferennya apa? Mau mendapatkan uangnya itu dengan tingkat bunga yang diinginkan dalam jangka waktu apa? Nah, kalau nilai sekarang, jadi yang dimaksud dengan present value adalah menghitung nilai sekarang dari uang yang akan diterima pada N tahun yang akan datang. Nah, dalam perhitungan nilai sekarang ini terdapat kondisi yang harus kita perhitungkan adalah namanya pemangkasan atau memotong nilai, namanya discounting. Sedangkan perhitungan tingkat suku bunga dalam nilai sekarang disebut interest factor atau discount factor. Nah, pengenaan tingkat suku bunganya disebut discount rate, ya. Jadi, kalau menghitung nilai yang ada unsur tingkat bunganya namanya interest factor atau discount factor. Tapi jenis suku bunga yang dikenakan namanya rate, discount rate. Berapa tingkatnya? Segitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat rumus perhitungan nilai sekarang yang dikaitkan dengan perhitungan tingkat bunga. Nih, interest rate atau discount rate lambangnya IF atau DF. Perhitungan nilai sekarang dapat digunakan PV. P ini present, V-nya value. Jadi present value adalah FN. FN ini nilai pada masa yang akan datang dikali 1 per 1 plus R dalam kurung N. Nah, R-nya itu apa? Tingkat bunganya. N itu periodenya. Misalnya tadi saya bilang 20 tahun. Berarti N-nya di sini 20. Nah, ini atau ini rumusnya begini. PV sama dengan FN dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat N. Atau ini lagi. FN dalam kurung dikali 1 plus R dipangkatkan N. Nah, ini termasuk ini ya, mudah dimengerti ya perhitungan present value-nya. Jadi kita ingin melihat kalau kita menanamkan uang kita untuk 5 tahun misalnya ya, dengan tingkat bunga 5% misalnya, berarti begini, nilai present value-nya sama dengan nilai masa yang akan datang itu dianggap F berapa dianggap berapa dikalikan yang 1 per 1 plus Rn ini. Faktor bunganya adalah 1 per 1 plus Rn ini. Inilah yang disebut dengan discount factor. Ini contohnya. Tuan A menyimpan uang di bank sebesar ini. Coba teman-teman tolong ganti, hitung ya. Coba hitung dengan contoh ini. Dengan menggunakan formula ini. Bawa kalkulator atau handphonenya nggak apa-apa, saya kasih waktu 5 menit. Uangnya kita ganti menjadi 20 juta. Ya, coba dihitung dengan menggunakan rumus ini, saya kasih waktu 5 menit. Ini uangnya diganti dengan 20 juta. Kalau 30 juta kan kita sudah tahu nih perhitungannya. FN-nya 30 juta, periode waktunya 3 tahun, tingkat bunganya 10%. Bagaimana menghitungnya? Jadi 30 juta ini dikali 1 per 1 ditambah
Nah, 10%-nya ini jangan lupa, 10% kan 10/100. Jadi dibagi dulu, akhirnya dapatlah si 0,1 ini, dipangkatkan 3. Kenapa pangkat 3? Karena 3 tahun. Ya, coba Kak, kita coba sama-sama dihitung kalau nilainya 20 juta, dapatnya berapa present value-nya? 5 menit dari sekarang, silakan. Sudah ada yang menemukan ini? Kezia. Kezia, mana Kezia? Ya, Bu. Sudah ketemu ya, Nak? Sudah, Bu. Angkanya Berapa 20 ini? juta ya, Bu? Yes, angkanya kita ganti jadi 20 juta. Jadi present value-nya berapa? Untuk present value-nya saya menggunakan rumus yang yang di atas itu Yes? 20 juta dikali 1/1 plus 0,1 pangkat 3. 1 plus 0,1 itu kan 1,1, Bu. Itu di pangkat Yes. 3, desimalnya itu 0,7 sekian, saya lupa. Terus baru dikali 20 juta. Hasilnya 15 juta 26.296. Terima kasih. Jawaban yang tepat. Kezia, keren banget. Cepat sekali tadi dia menghitungnya ya. Jadi kita memang ini semakin sedikit uang yang kita tanamkan, ya return present value-nya ya semakin rendah. Ya, itu jadi perbandingannya lurus dengan jumlah. eh, eh, jadi gini kita mau kalau kita eh, konklusikan. Nah, nilai PV berbanding lurus dengan FN. Itu ya dari perumusan ini. Clear ya? Sekarang kalau ada namanya annuity. Annuity dari nilai sekarang. Apa sih present value annuity? Adalah cara menghitung nilai sekarang dari suatu annuity berkala dari suatu cicilan pembayaran atau penerimaan. Apa sih sebenarnya annuity itu? Kita lihat ini klasifikasinya nih. Annuity dibagi lagi menjadi 3. Annuity ordinary, ada annuity due, ada deferred annuity. Deferred ini maksudnya ditunda. Kalau anuitas yang biasa itu adalah penerimaan atau pembayaran yang dilakukan di akhir periode, dimulai satu periode lagi. Nah, jadi begini misalnya, kalau misalnya nih perumpamaannya saja ya, maksudnya present value annuity, kalau kamu ada yang punya di sini? Ada yang punya kartu kredit? Nggak ada? Nah, kalau ada yang punya kartu kredit itu kita pakai bulan ini, itu pembayarannya itu bulan depan, ya kan? Jadi ada satu periode berikutnya. Nah, present value annuity dari kartu kredit tersebut itu berapa? Nah, itu yang dimaksud dengan anuitas biasa. Kalau annuity di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan atau di awal periode. Ya, misalnya kita sudah tentukan jumlah penerimaan pembayarannya berapa, itu dibayarnya di awal. Nah, kalau ada yang ditunda, jadi ada penundaan ini, tergantung kesepakatan saja. Oke, bagaimana cara menghitung present value annuity ini? Present value annuity hanya akan dilakukan pembahasan pada anuitas biasa dan anuitas di muka. Jadi kita tidak membahas anuitas ditunda ini, deferred annuity-nya tidak usah. Annuity dari nilai sekarang dapat dibagi dalam dua kondisi dengan menggunakan rumus. Jadi beda antara penyetoran di awal periode dengan penyetoran di akhir periode. Berapa present value annuity kalau dilakukan di awal periode? Nih, present value-nya adalah PO, nah, dikali 1 per dalam kurung 1 plus R dalam kurung N min 1. Nih,
Jangan lupa bedanya dengan present value yang di atas, yang biasa, kalau ada kata-kata present value annuity, N-nya ternyata dikurangin, N-1. PO jumlah pembayaran. Apa sih bedanya kalau penyetoran dilakukan di akhir? Ternyata kalau penyetoran akhir, N-nya tidak N-1, tapi PO dikali 1 plus dalam kurung 1 plus R dalam kurung dipangkatkan N. Nah, biasa pangkatnya, tidak N-1. Karena ini kita lihat ya, kalau dia penyetoran dilakukan di awal periode, kira-kira nih kita lihat contoh perhitungannya. Kalau yang di awal periode dia nabungnya 1 juta, ditunggu 5 tahun, tingkat bunganya 10%. Berapakah nilai annuity dari simpanan tersebut? Ternyata PV setelah 5 tahun jadinya 4.169.000. Kita lihat, kita bedakan. Kalau penyetorannya dilakukan di akhir, tadi beda ya. Ininya. Ini 1B, 5 tahunnya sama, tapi dia 10.000, bunganya 6% 5 tahun. Ini dihitungnya dia 1/1, baru setelah 5 tahun dapat berapa. Nah, ini tahun pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya tahun kelima dapat berapa, ditambahkan PV setelah 5 tahun. Kalau di sini tadi itu sama nih, dihitungnya juga per tahun. Tapi di sini dilihat N-1. N-nya tadi tahun ke-1, 1 min 1, 0. Lah, kalau pangkat 0, itu gimana? Ingat nggak kalau pangkat 0 nilainya berapa? Ya, nggak bisa kan ya? Tetap ya kan nilainya. Jadi 1 juta di tahun pertama. Tidak ada pertumbuhan return di tahun pertama. Masuk ke tahun kedua, baru pertambahan. Tapi dari tahun ke tahun returnnya semakin menurun. Sama nggak ya kalau yang di sini? Dari tahun ke tahun returnnya juga semakin menurun, benar. Tetapi kita harus ingat, itu kan akumulasi. Nah, berarti ditambahkan ya, present value annuity. Oke. Nih, itu tadi present value. Selesai tuh masalah present value ya. Sekarang kita masuk ke future value, nilai yang akan datang. Apa artinya? Future value adalah menentukan nilai masa yang akan datang berdasarkan bunga berganda atau sejumlah uang yang dikeluarkan sekarang. Perhitungan untuk menentukan nilai masa yang akan datang dilakukan dengan memakai sistem bunga berganda, disebut juga bunga majemuk. Bahasa Inggrisnya value, atau ending amount, atau compound interest. Dan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Future value sama dengan P0 dikali dalam kurung 1 plus R pangkat R. Future value adalah jumlah yang akan diterima pada akhir tahun berapa. P adalah jumlah uang yang dibayarkan awal berapa. R-nya tingkat bunga tahunan. Ingat ya, kalau 10% berarti 10 dibagi 100 pengali R-nya ini. N-nya dipangkatkan lama uang disimpan. Contoh, jadi sekarang kita bisa melihat, kita nabung di suku bank, katanya tingkat suku bunga berapa. Nah, akhirnya kita dapat berapa. Kalau ini lebih kita harus mempertimbangkan ya, kalau dia hanya tabungan, itu jangan lupa ada biaya administrasi. Nah, kan dapat bunganya berapa, administrasinya berapa. Tapi beda kalau kita namanya nabung, itu ada administrasi, tapi administrasinya sudah dilakukan di awal. Nih, si A meminjamkan uangnya kepada si B sebesar 200.000 untuk masa 5 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahun. Tentukan nilai uang tersebut setelah 5 tahun. Nih si A nih rentenir berarti ya, dia minjemin uang, kasih bunga pula 8%.
Menurut saya 8% itu juga tinggi ya, tapi dia udah mengikuti ini nih, tingkat bunga BI dia, BI rate-nya juga sekitar 8% sekarang. Ngikutin, BI rate dia si A ini, pinter berarti dia ya. Oke, kita hitung nih, future value-nya berapa. Setelah hitung menggunakan rumus, ternyata future value-nya adalah 293.860. Oke, dapat segini, akhirnya gitu. Nah, dilihatkan di sini satu dua berapa. Nah, pada perhitungan nilai massa yang akan datang, yang menjadi kunci adalah apa yang disebut dengan faktor bunga berbeda atau bunga majemuk. Ya bunga majemuknya sudah dihitung di huruf pangkat N ini. Oke, ini nilai massa dari suatu cicilan. Ada yang pernah beli barang terus dicicil, bisa. Kalau sekali beli handphone tuh bisa tuh. Di Shopee juga bisa dicicil itu. Ada yang berapa kali? 6 kali. Ada kayaknya ya. 10 kali ada juga kayak nilai massa future value annuity adalah menghitung nilai masa datang dari suatu pembayaran atau penerimaan berkala dari sejumlah uang. Apa rumusnya? Nih, kalau tadi kita ngomongin nilai yang akan datang saja tanpa ada cicilan, ada N-1-nya di pangkat dari suatu cicilan, di sini ada N-1-nya. Pangkatnya jadi dikurangin 1. Nah, kalau dia nabung 1 juta, dana yang ditabungkan 1 juta. Berapa lama? 5 tahun. Tingkat bunganya berapa puluh persen. Tentukan berapa nilai pada akhir tahun kelima dengan asumsi pembayaran dilakukan di akhir periode. Maksudnya itu pembayaran ini institusi yang menerima investasi tersebut membayarkannya itu di akhir tahun kelima. Jadi gimana hitungnya? Ini dia rumusnya. P dikali dalam kurung 1 plus R pangkat N min 1. Nah, setelah dihitung-hitung, compound sum setelah 5 tahun adalah Rp6.105.100. Tadi nabungnya dibilangin 1 juta. Inilah teman-teman caranya menghitung yang investasi, ada asuransi, ya kan? Ada juga itu financial yang seperti ada di Mandiri, ada di BNI, itu dia bahkan mengunci, ada yang mengunci dananya itu selama 5 tahun nggak boleh diambil sama sekali sampai akhir pembayaran ambil. Kalau asuransi, sama asuransi bilangin gini, eee, sebelum, lewat masa investasi 5 tahun, asuransi kalau diambil itu tidak akan menguntungkan. Dia mulai menguntungkan setelah masuk tahun setelah 5 itu. Nah, itu ilmu simpelnya berpikir asuransi. Jadi kalau memang ada yang mengambil asuransi, dilanjutkan terus, akhirnya 5 tahun selesai, bayarkan pengembalian. Oke ya, ini nilai majemuk compounding. Nilai majemuk dari sejumlah uang adalah jumlah uang pada permulaan periode. Jumlah uang atau pokoknya ya, pokok uang berarti ini. Ditambah dengan bunga yang diperoleh. Oh, nilai awal yang disetorkan ditambah nilai bunganya. Artinya itu adalah nilai majemuk. Bisa dibagi menjadi beberapa tipe. Ada yang annual, ada yang semi annual, ada yang tengah tahunan, ini yang 1 semester. 6 bulanan, kuartalan 4 bulan, ada yang bulanan saja, ada yang harian. Ini perhitungannya. Kalau semakin kita lihat harian ini dia semakin berkurang ya nilainya ya. Ada N di sini kalau tahunan ini normal seperti rumus di atas. Tapi kalau kita masuk ke tengah tahunan, mulai berubah di kurungnya. Bukan 1 plus R lagi, tapi 1 plus R dibagi M. M-nya apa sih? Frekuensi perhitungan bunga dalam 1 tahun. Pasti diketahui nih M-nya. Berapa kali sih suatu bank itu biasanya mengganti
tingkat suku bunganya, misalnya 2 kali, 4 kali, 12 kali. Kalau dia 12 kali artinya ya dia setiap bulan ganti tingkat suku bunga. Kalau 360 atau 365 berarti setiap hari itu tingkat bunganya ada pergerakan. Oke. Nah, ini contoh compounding tengah tahunan. Di sini ini M dikali N ya, yang ini ya, yang P-nya ya. Future value sama dengan P dikali in bracket ditambah LGN, pangkatnya M dikali N. M-nya di sini kan dia masanya 2 tahun, di sini berapakah nilainya setelah 2 tahun? Artinya 2 dikali 2. Artinya dipangkatkan 4 di sininya. Ya, oke. Nah, ini bisa kita coba lagi. Coba kalau kita ganti, teman-teman, saya kasih 5 menit. Kalau tadi Mbak Kezia, berarti Mbak Kezia ini nilai partisipasinya ini harus lebih dikasih lebih ini dari teman-teman yang lain ya. Nanti kan keluar nilai juga nih, ada konversi nilai kan. Pastilah udah capek-capek mau ikut KMMI ya, paling enggak nilainya ya harus A lah ya. Nah, semoga ini Mbak Anissa nanti ingetin saya, ya ini aktif, ada nilai aktifnya. Siapa lagi yang coba ya? Ini saya kasih waktu 5 menit. Menyimpan cadangan ekspansi di banknya sekitar jadi 500.000. Dalam 5 menit, tabungan 200.000, tolong dihitung jadinya berapa. Nih, rumus yang 200.000 ini diganti jadi 100.000. Sign-nya sama. Silakan 5 menit. Sudah ada yang bisa menjawab? Mbak Anissa Nanda Selvi. Coba, ada perbedaan ini. Catherine Anjani, coba kita tunggu. Cek terakhirnya ya. Berapa ini ya nilainya? Yang beda lagi nih, Mbak. Ini harus kita hitung nih. Pasti Mbak Salsa, Mbak Dea, jawabannya sama. Ada juga nih, siapa ini nggak yang di atas? Mungkin dibulatkan ya. Patricia jawabannya sama. Asaidah jawabannya sama. Febrina oke. Yuni oke. Oke. Siap. Ini saya catat dulu ya nama-namanya ya. Saya screenshot dulu. Sebentar. Yang pertama menjawab ini Anissa Nanda. Mbak Anissa Nanda. Iya, Ibu. Coba ya. Tadi gimana akhirnya ngitungnya? Di 1. Tadi saya menambahkan 1 dengan 0,04, kemudian Ya. dipangkatkan dengan 4, lalu dikalikan Ya. dengan 500.000. Yes, barulah dapat yang 548,929 ini ya. Tepat sekali ya. Catherine,
Catherine salahnya di mana tadi ya? Catherine Ajani. Salah ketik, Bu. Apanya nah yang salah ketik? Itu Bu 26 itu muncul aku tadi mau jawab yang pertama jadi aku ngetik 26 di situ terus ternyata aku kesen semua. Maksudnya tetap sama ya jawabannya. Iya. 499 ini ya, kamu taruh Iya. koma 28. Oke, saya catat dulu nama-namanya sebentar ya. Tunggu saya catat dulu nama-nama. Baik, terima kasih teman-teman. Ini ternyata mudah ya kita menghitungnya ya. Saya sudah catat nih nama-nama semua. Nanti kalau perhitungan nilai di akhir ada nilai plus-plusnya. Bukan apa plus-plus, tapi nilai plus-plus. Oke, ini saya sudah berikan contoh perhitungan. Coba kita lagi selanjutnya. Itu tadi kita sudah hitung ya, PV dan future value FV. Nah, mudah-mudahan udah dengan mudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk penilaian efek yang bersifat ekuitas. Jadi maksudnya apa ini? Saham merupakan salah satu jenis berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi ternyata kemarin ini kalau yang baru mau mengeluarkan itu ada perusahaan dari mana ya, Gojek itu pun sudah dimiliki pasaran belum ya kalau Gojek? Ternyata tidak ya. Belum. Kalau yang sudah masuk pasaran dengan jelas itu Indosat udah ada, Excel sudah ada, Telkomsel ada. Nah, kalau bank-bank sudah jelas dia ada, masuk pasti dia penjualan saham. Terus banyak juga perusahaan mineral, Antam contohnya ya, yang jualan nikel itu apa nama perusahaannya itu, dia akan memberikan bukti penyertaan modal. Jadi masyarakat luas pun bisa memiliki saham di perusahaan yang diinginkan. Bagaimana caranya? Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan melalui bursa efek, bukan langsung kasihin ke perusahaannya, ke direkturnya. Nah, setelah masuklah ada prosesnya lah tetap di bursa efek ini ya. Berarti bayar itu ada minimum ada untuk setiap kita. Setelah membayarkan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan atas saham mereka dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Nah, kalau kita beli ini investasi ya, saya bukan bicara jual beli
saham ya, bukan jual beli harian efek ya. Kalau jual beli harian kan berharapnya dari turun naiknya harga saham kan, kita berharap pada saat kita beli 400 misalnya, dalam 10 ini ternyata ada kenaikan 402. Nah, kita jual, dapatlah kita untung 2 tadi. Nah, bukan itu, tapi kita ini berbicara investasi saham yang dalam jangka panjang kepemilikan perusahaan tersebut itu kita wakilkan melalui saham ini. Yang kita harapkan apa? Dividen. Ya, diharapkan dari return-nya namanya adalah dalam bentuk dividen. Oke, nih sih suatu perusahaan itu sekarang ini banyak yang memberikan akses kepada masyarakat supaya ikut memiliki perusahaan tersebut. Sebenarnya itu semua juga strategi keuangan mencari modal, ya kan? Nah, misalnya begini, butuh waktu cepat, butuh modal lagi untuk membangun gudang baru, untuk mempekerjakan karyawan yang lebih banyak, kan biaya produksi jadi meningkat. Artinya beban dari perusahaan itu semakin besar. Kalau ternyata butuh tambahan modal dan yang punya perusahaan aslinya itu nggak ada uang, gimana caranya? Ya ini, masuk ke pasar ini salah satu solusinya. Jadi mereka itu akan mendapatkan pendanaan jangka panjang. Kok dibilang jangka panjang? Lah iya, jadi bayarnya kan itu nanti pada dividennya. Itu baru didapatkan, kan beli tuh melalui bursa efek. Masyarakat beli saham bursa efek, masuklah uangnya, dapat nilai tertentu masuk ke perusahaan. Perusahaan akhirnya mendapatkan permodalan lebih yang bisa dilakukan untuk ekspansi. Dibilangin panjang kapan ya, karena pembayaran setelah 1 tahun. Dividen biasanya itu dibayarkan di akhir tahun periode pembukuan mereka. Ya, kalau pembukuan mereka berakhirnya Desember, ya di Desember itulah dihitung dividennya berapa. Nah, baru nanti dikalikan dengan persentase kepemilikan saham. Gitu. Oke. Nah, itu kalau kita bicara saham. Ini yang lainnya itu saham dibagi lagi, ya. Kalau saham suatu perusahaan mengeluarkan kelas saham saja namanya common stock. Tapi perusahaan mungkin saja mengeluarkan kelas lain yang dinamakan first atau saham preference. Apa bedanya common stock first stock? Saham preference mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham. Maksudnya apa hak-hak prioritas? Hak-hak prioritas dari saham preference yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Kalau hanya common stock itu ada hak atas dividen tetap. Tapi kalau dia preference stock ternyata nanti ya nggak mau lah ya kalau likuidasi. Tapi kan kita tidak tahu, kan kita tidak terlibat dalam manajemen dan pengelolaan perusahaan tersebut. Ya kita cuma beli sahamnya. Kalau misalnya jeleknya itu si satu perusahaan tersebut terjadi likuidasi, kalau kita punyanya saham preference, kita punya hak aktiva atas perusahaan yang dilikuidasi tersebut. Aktiva ini ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Jadi kalau suatu perusahaan dilikuidasi kan itu pasti masalah keuangan kan. Pasti mereka ada ketidakmampuan keuangan, artinya likuiditasnya rendah. Nah, ternyata KPK itu masih punya aset tetap. Hanya ada gedung, ada tanah, ada mesin, kendaraan, kan itu namanya aktiva. Nah, saat dilikuidasi, dihitunglah semua. Saham, orang-orang yang punya saham preference ini punya hak atas aktiva tersebut. Itu bedanya common stock dan preference stock. Nah, akan tetapi, saham preference umumnya punya hak veto seperti yang dimiliki
Itu ini maksudnya kalau jumlah saham yang dimiliki ternyata banyak, itu bisa dalam RUPS-nya nanti, RUPS itu dalam setahun untuk pembagi dividen itu punya hak suara kalau dia common stock ya. Kalau preferred stock ternyata dia tidak punya hak vetonya. Nah, oke, nilai apa saja yang terdapat dalam suatu saham? Pada suatu saham terdapat 3 macam nilai. 1, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada saham tersebut. Ya misalnya kita nabung kita beli berapa, yaitu nilai nominalnya. Nilai efektif, nilai yang tercantum pada kurs resmi. Kalau saham tersebut diperdagangkan di bursa, nilai efektif itu nilai yang ada di bursa saham, ada misalnya kan ada 469,69. Nah, itu nilai efektif. Nilai intrinsik adalah saham pada saat diperdagangkan. Oke. Karakteristik jenis-jenis saham. Yang satu, saham preferen. Tadi kita udah sempat bahas sedikit ya saham preferen ya. Saham preferen mempunyai sifat gabungan, hybrid, antara dan saham biasa. Makanya dia dibilang saham preferen, jadi saham yang agak spesial karena dia punya sifat obligasi di dalamnya, tidak hanya sifat saham. Seperti bond itu obligasi, seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman. Saham preferen juga memberikan hasil yang tepat berupa dividen preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, klaim pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi. Namun, tetap pentinglah si pemegang bond, pemegang obligasi daripada pemegang saham preferen. Tapi lebih pentinglah saham preferen daripada si common stock. Nah, ini dibanding dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak. Hak atas dividen tetap. Oke, setiap tahunnya setahun sekali dapat dividen. Yes, common stock juga begitu. Bedanya lagi, hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Artinya dia diutamakan. Nah, oleh karena itu, saham preferen dianggap mempunyai karakteristik di tengah-tengah antara bond dan saham biasa. Jadi dia enggak sehebat bond, tapi lebih hebat dari saham biasa. Nih, karakteristik saham preferen. Preferen terhadap dividen. Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibanding dengan pemegang saham biasa. Jadi kalau udah keputusan RUPS dapat nih dibagi-bagi dividennya sejumlah berapa ratus juta misalnya. Yang dibayar sih pemilik saham preferen dulu, baru sih pemegang saham biasa. Saham preferen juga umumnya memberikan hak kepada dividen kumulatif. Maksudnya apa? Memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Oh, jadi dia itu bisa dapat dividen tahun sebelumnya. Nah, jika saham preferen diberikan hak dividen kumulatif, maka dividen yang belum dibayarkan disebut dividends in arrears. Ini nama sebutan untuk dividennya. Ya, kalau dapat dividennya, haknya namanya hak dividen kumulatif. Dividen yang didapat namanya dividen in arrears. Oke, selanjutnya preferen terhadap waktu likuidasi. Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibanding dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah sebesar nilai nominal saham preferennya. Oke, termasuk semua dividen yang belum dibayar jika si saham preferen tadi bersifat kumulatif. Jadi ya berapa nilai saham kita, disitulah dibayarkan kalau likuidasi. Karena karakter sini,
Investor pada umumnya menganggap saham preferen lebih kecil resikonya dibandingkan dengan saham biasa. Kenapa lebih kecil? Karena kalau misalnya si perusahaannya likuidasi, si saham preferen masih memiliki hak atas aktiva. Tapi kalau pemilik saham biasa sudah likuidasi ya sudah, nggak ada dia dapat bagi-bagi aktivanya itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan bond, saham preferen dianggap lebih beresiko karena klaim dari pemegang saham preferen di bawah klaim dari pemegang bond. Jadi begini nih, saat kita berinvestasi kita juga berpikirkan tidak hanya masalah return, tapi kita berpikir masalah resiko. Mau investasi dengan resiko terendah. Tapi kita harus ingat bahwa semakin tinggi return, semakin tinggi resiko. Artinya apa? Jadi tingkat return saham preferen tidak lebih tinggi dari return si bond ini. Bond memiliki return terbesar daripada saham preferen dan saham biasa. Gitu maksudnya. Nah, jenis saham preferen. Untuk menarik minat investor terhadap saham preferen dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan bagi investor atau bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preferen, beberapa macam saham preferen telah dibentuk. Jenis dari saham preferen diantaranya adalah saham preferen yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa. Oh, jadi dia convertible preferred stock. Saham preferen yang dapat ditebus, callable preferred stock. Saham preferen dengan tingkat dividen mengambang, floating atau adjustable rate preferred stock. Apa sih pengertiannya? Convertible preferred stock itu untuk menarik investor yang menyukai saham biasa, beberapa preferen menambah bentuk di dalamnya. Jadi kalau peminat saham biasa itu sudah banyak, untuk meningkatkan kualitas saham preferennya, jadi diberikan ini nih, convertible preferred stock. Penukaran dari saham preferen ke saham biasa itu tidak menimbulkan keuntungan atau tidak menimbulkan kerugian. Nah, di perusahaan emiten apa ya? Coba teman-teman cari tahu emiten apa? Mas Maulana, emiten apa ya? Emiten itu pihak yang membutuhkan dana di pasar modal, Bu. Yang mengeluarkan saham. Berarti dia yang mengeluarkan si saham itu ya, dia yang masuk ke pasar sahamnya ya. Oke. Nih, saya ulang berarti ya. Penukaran dari saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan, tapi juga tidak menimbulkan kerugian bagi si yang punya saham. Ya, di perusahaan emiten, nilai yang dicatat untuk saham-saham ini adalah sebesar nilai nominalnya. Dan selisih yang diterima yang berbeda dengan nilai nominalnya dicatat sebagai rekening agio saham. Oh, kalau ada beda nilai nominalnya baru masuk namanya rekening agio saham. Juga di dalam catatan perusahaan emiten, nilai pasar saat penukaran tidak diperhitungkan karena alasannya pertukaran saham tersebut dilakukan langsung dengan perusahaan. Artinya saat itu ya nilai di pasar itu tidak mempengaruhi perubahan, kan ini mau diganti tadi dari saham biasa ke si convertible preferred stock, itu tidak akan ada biaya, tidak akan ada kerugian, dan juga kalaupun harganya lagi bagus ya nggak pengaruh. Ya sesuai dengan harga pada saat sebelum convertible preferred stock yang diberikan ya. Callable preferred stock. Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Jadi istilahnya ini yang punya perusahaan ini dia nebus. Nah, nebus kembali saham yang sudah dibeli orang lain itu. Jadi namanya callable, bisa. Oh, si A ini punya perusahaan nih ya. Dia keluarin nih callable preferred stock.
B, belilah si callable preferred stock. Nah, pada saat tanggal jatuh temponya, si A yang punya perusahaan tadi bisa menebus lagi saham yang sudah dibeli B, sehingga kepemilikannya itu ya di A lagi. Tapi yang harus diingat, tentu saja B kan mau untung. Saya kan sudah kasih investasi, saya mau ada tingkat pengembalian dong dari investasi yang saya harapkan. Oleh karena itulah, harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nominal sahamnya. Ya, saya mau lepas nih, si B ya, nih si B ngomong, saya mau lepas nih kepemilikan prefer stock saya, nggak apa-apa kamu ambil lagi, tapi tebus dengan harga yang lebih tinggi daripada nominal sahamnya. Misal nominalnya 100, ya kamu bayarlah 150 gitu ya. Nah, contoh preference stock yang ketiga adalah floating atau adjustable rate preferred stock dalam kurung ORP. Saham ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bills, treasury bill. Treasury bill ini adalah yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah ya. Kalau di Amerika namanya T-bills ya. Jadi maksudnya begini, kalau punya adjustable rate preferred stock, kamu nggak dapat dividen, tetapi nanti maksudnya tidak dapat dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayarkan itu tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bills. Harga tingkat pengembaliannya tergantung dari treasury bills yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nih, saham preferred tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Jadi misalnya ya udah saya dapat duit, nemu duit 100 juta dalam jangka pendek, saya mau dapat duit tanpa harus nunggu lama-lama, lebih baik masuknya ke tipe floating preferred stock gitu. Nah, ini dia saham treasury. Yang selanjutnya namanya treasury stock adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar. Kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury dengan alasan ini nih, misalnya nih si Antam ini dia sudah sebar berapa ratus juta saham. Ternyata dia mau minta balikin tuh saham yang sudah dia sebar itu. Apa saja alasannya? Satu, kemungkinan ini akan digunakan untuk diberikan kepada manajer atau karyawan. Jadi perusahaan yang seperti ini Bluebird nih. Supir-supir Bluebird itu dia punya saham, pasti punya saham dari sahamnya Bluebird. Karena jadi anggapannya saat orang bekerja dengan perusahaan tersebut, tapi dia punya saham, artinya dia self belonging-nya itu lebih tinggi, ya kan? Dia berharap dia juga dapat dividen. Dia bekerja akan lebih baik, dia lebih kinerjanya lebih maksimal, dia lebih jor-joran untuk meningkatkan pendapatan dia melalui dividen tadi. Nah, kalau misalnya si Antam tadi narik kembali, biasanya mau apa? Mau dibagi-bagi kepada manajer atau karyawan sebagai bonus dan kompensasi. Jadi emang ada beberapa perusahaan yang memberikan kompensasi atau bonus reward-nya tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saham. Ya. Alasan lainnya apa? Untuk meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Jadi misalnya nih nilai sahamnya tuh lagi rendah, artinya banyak orang yang tidak tertarik ya untuk melakukan jual beli saham tersebut. Si perusahaan berinisiatif untuk meningkatkan traffic penjualan si saham treasury ini. Dia belilah di sana. Akhirnya orang-orang berpikir, oh banyak yang beli, value-nya
bagus nih, ya udahlah saya beli juga. Nah, begitu. Alasan nomor 3, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membeli kembali. Ya ini kayak kode-kodein si para pelaku saham ya. Kalau ada yang beli, arti harga sahamnya itu murah loh, ayo beli juga. Tuh. Alasan nomor 4, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Jadi biar at the end saat ada keputusan dividen kan balik semua nilainya ke perusahaan. Itu tujuannya. Alasan nomor 5 yang terakhir, alasan khusus lainnya adalah mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam pengambilan. Contoh nyata yang lagi bersaing sekarang ini kan ya ada yang namanya perusahaan itu Tesla, ya kan? Dia produksi mobil hybrid. Ada juga kan perusahaan lain yang memproduksi mobil hybrid. Honda juga udah ada hybridnya. Nah, biasanya kalau suatu perusahaan itu punya modal yang besar, dia lebih memilih untuk mengurangi jumlah saham yang beredar, lebih baik dimiliki oleh perusahaan dia sendiri supaya kepemilikannya itu mayoritas balik ke pemilik asli perusahaan tersebut. Itu maksudnya. Jenis saham yang ketiga, saham biasa. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa memiliki beberapa hak. Nah, beberapa hak yang dimiliki adalah hak kontrol, hak menerima pembagian keuntungan, hak preemptif, dan hak klaim sita. Nih kendali perusahaan maksudnya, jadi kalau kita punya common stock, saham biasa, kita punya kendali untuk berbicara nih di dewan direksi. Kita mau pilih dewan direksi perusahaan ini siapa saja. Biasanya orang-orang yang kita pilih adalah orang-orang yang sejalan dengan kita, yang bisa berpikiran mempunyai kepentingan yang sama, itu makanya memilih untuk membeli saham biasa supaya ada hak kontrol dalam bentuk veto dalam pemilihan direksi. Nah, ya direksi itu penting kan, direksi utama misalnya ya, kan dia yang mengambil keputusan operasional, dia yang mengambil kebijakan-kebijakan strategis ya. Kita berharap kalau kita beli saham perusahaan tersebut, kita orang kaya banget ya maksudnya ya, bukan cuma mau beli yang kecil-kecil loh maksud saya. Ini adalah contohnya ya di suatu bank direktur utamanya kalau bisa ya kita yang tentukan berdasarkan nilai saham kita. Nah, saham biasa memiliki hak menerima pembagian keuntungan. Jadi, laba itu kan ada beberapa leveling harga. Nah, saat sudah sampai di laba yang ditahan atau retain earning yang bisa menjadi sumber dana intern perusahaan, nah laba yang tidak ditahan ini dibagikan ke dalam bentuk dividen. Tapi tidak semua perusahaan membayar dividen. Keputusan perusahaan membayar dividen atau tidak dicerminkan dalam kebijakan dividen atau disebut dividen policy. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk dividen, semua pemegang saham mendapatkan hak yang sama, pembagian dividen untuk saham preferen duluan. Gitu. Hak preemptif adalah hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jadi misalnya awalnya hanya 1 juta lembar saham, mau ditambah jadi 2 juta lembar saham, kita yang udah
duluan beli common stock, dia punya kesempatan untuk mendapatkan jumlah, kita bisa beli dengan jumlah yang kita punya sekarang. Gitu. Hak ini memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru. Sebelum dilepas ke masyarakat umum, pemilik saham yang lama ini udah ditawarin duluan mau beli atau tidak. Tujuannya adalah ya tentu mempertahankan hak kontrol ya. Tujuan yang kedua juga untuk melindungi pemegang saham dari nilai merosot. Jadi maksudnya kalau tadinya nih dengan 1 juta, 1 juta saham yang dilepas, kita punya 50%, artinya kan kita punya 500.000, ya kan? Kita persentase nilai ke kontrol kita adalah 50%. Tapi saat jumlah saham yang beredar itu diperbanyak, ya misalnya jadi 2 juta, ya, kalau kita cuma punya 500.000, artinya kita punya 1/4 kan, turun gitu maksudnya nilai kontrol yang kita miliki. Oke, saham biasa memberikan aliran arus kas, bla 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 bla. Oke, jadi sampai sini pertanyaan saya yang harus kalian jawab. Saya akan tanyakan setelah 3 menit berpikir ya. Saya mau tanya nanti kita diskusi. Setelah tahu ada saham preferen, ada contoh-contoh saham preferen, ada saham biasa, jika juga di sini ada saham treasury, kamu mau, ya anggap aja kamu punya duitnya 1 gudang, kamu mau beli saham yang mana? Alasannya kenapa? Dalam 3 menit saya tunggu jawabannya. Ada yang sudah ada jawabannya? Sudah tahu mau beli saham yang mana? Belum? 1 menit lagi ya, saya tunggu ya.
Ada yang sudah ada jawabannya? Wah, dipanggil aja lah ini. M. Aji Sultan Raffi. Mau tanya dong, mau beli saham apa? Mas Aji Sultan Raffi, mana ya orangnya? Mana ya? Waduh, ini ada namanya, nggak ada orangnya nih. Mbak Weni aja lah, Mbak Weni. Apa jawabannya? Mbak Weni belum ada jawabannya. Tadi saya udah cerita panjang-panjang. Saham biasa, saham preferen, jenis-jenis saham preferen, saham treasury. Oke, Mas. Masa belum ada loh jawabannya tadi yang diminta. Kira-kira apa sih yang dengan keuntungan yang besar, resikonya sedikit? Siapa yang ini? Saya tunggu 1 menit lagi. Tanya lagi lah sama Mbak Arum Zahara. Mbak Arum Zahara pilih apa? Iya, Ibu. Kira-kira kalau punya duit sekudang, kamu mau pilih saham yang mana? Preferen, biasa, atau treasury? Saham preferen aja, Bu. Lah, saham preferen aja. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena pasti ada dividennya, bukan, Bu? Pas apa, Nak? Ada dividennya. Ada dividennya. Ya, oke, ada dividennya. Saham biasa juga ada dividennya. Kelebihannya apa? Tadi aja kelebihannya kamu pilih saham preferen ini kenapa? Punya hak klaim ya, Bu? Ya, klaim apa? Terhadap penghasilan perusahaan. Mana ya?
Ya, jawabannya tadi maunya preferen. Karena ada dividen. Iya, benar ada dividen. Nah, selain itu, kamu itu sebenarnya nanti bisa menjawab dari jenis sahamnya ini. Baru saya ulangin ya. Nih, ada yang namanya convertible preferred stock. Jadi, kalau dia misalnya apa ini sahamnya mau ditambah, dia bisa di penggantian dari saham biasa menjadi saham preferennya itu apa diutamakan. Nah, itu convertible. Terus dia juga ada yang namanya callable, ada yang bisa membeli kembali sahamnya pada tanggal tertentu dengan nilai tertentu ditebus. Nah, ada juga floating, jadi dia bisa mendapatkan dividen yang nilainya sesuai dengan treasury bill. Gitu nanti jawabannya ya Mbak Arum ya. Kalau mau pilih apa. Ini Ya, baik, Bu. bisa juga dilihat dari karakteristik saham preferen. Tadi kan Baru bilang, benar tuh ada dividen. Dia dapat dividen duluan daripada pemilik saham biasa. Saham terus selain itu, ini nih, kalau ada likuidasi, sebenarnya ini sih yang utama, likuidasi. Baru ingat nggak? Preferen terhadap waktu likuidasi. Kalau suatu perusahaan terkena likuidasi, bagi yang punya saham preferen, akibatnya apa, Mbak Arum? Belum tahu, Bu. Kau belum tahu, tadi udah saya ceritain loh. Kalau dia perusahaannya likuidasi, nih ada A, ada B. Mbak Nahiatun aja lah. Makasih ya Mbak Arum. Bagi nih modulnya. Mbak Nahiatun Baik, Bu. Nafsiah. Ya. Nah, ini kalau suatu perusahaan dilikuidasi ya. Likuidasi itu maksudnya dia itu tutup. Dia harus bubar tuh perusahaan, tapi kamu punya saham preferen. Nah, keuntungannya apa punya saham preferen ini? Tetap diutamakan pembagiannya, Bu. Oh ya, apa yang dibagi tadi? Apa yang dibagi? Dividennya. Dividennya udah benar dibagi. Aktiva, Mbak. Oh iya, Ibu. Aktiva itu aset ya. Yang saya bilang ada gedung, ada kendaraan, ada mesin, ada tanah, itu dibagi dulu bagi saham preferen. Gitu. Ya, makasih Mbak Nayatun. Oke ya. Selanjutnya. Satu pertanyaan lagi lah buat Mbak Febrina. Keuntungan kalau misalnya kita punya saham biasa, common stock, yang paling menurut kamu menguntungkan itu apa? Nih saya kasih share screen-nya nih. Ada 3 nih. Kira-kira keuntungan punya common stock apa itu? Yang utama yang hak preemptif. Apa itu hak preemptif? Yang sama. Kalau misalnya perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, kita berhak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika kita ingin membelinya. Oke. Terima kasih ya Mbak Febrina. Berarti Mbak Febrina juga menyimak. Ini ada jawaban dari Mbak Ita Utami. Mbak Ita bilang, pilih saham preferen, Bu. Alasannya karena saham preferen lebih diutamakan terutama pada saat pembagian dividen. Betul. Bahkan ketika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan alias likuidasi tadi, maka pemilik saham preferen akan diutamakan dalam pengembalian investasi. Mbak Ita, keren banget sih jawabannya. Oke, saya catat dulu. Mbak Ita Utami.
Terima kasih ya Mbak Ita. Keren. Ini artinya dia benar-benar nih menyimak apa saya panjang-panjang tadi cerita. Dia ada yang nyimak, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ini, nah balik ini. Masih kelihatan share screen saya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Oke, nilai saham. Ada beberapa nilai yang berhubungan dengan nilai saham. Ada book value, ada nilai pasar, ada nilai intrinsik. Nilai buku atau book value adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Jadi gini, perusahaan itu punya aset, perusahaan juga punya kewajiban atau dia punya hutang. Setelah semua kewajibannya dipenuhi, sisa dari asetnya itu namanya nilai buku. Ya, nilai buku hanya mencerminkan berapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki oleh investor. Ada beberapa nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai buku. Satu, nilai nominal. Nilai nominal yaitu nilai yang ditetapkan oleh emiten. Nilai nominal par value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Jadi, sahamnya tulis di dalam sertifikat kepemilikannya itu ya berapa nilai nominal sahamnya. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar tuh, yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi. Contohnya kadangkala suatu saham tidak mempunyai nominal, jadi tahu-tahu dewan direksinya menetapkan nilai sendiri. Nah, jika tidak ada nilai yang ditetapkan, maka yang dianggap sebagai modal secara hukum adalah semua penerimaan bersih yang diterima oleh emiten pada saat pengeluaran saham tersebut. Jadi nilai nominal ini harus ditetapkan sehingga tidak membutuhkan proses yang panjang untuk perhitungan penerimaan bersih. Agio saham. Apa sih agio saham? Adalah selisih harga yang diperoleh yang dibayarkan investor kepada emiten dikurangi harga nominalnya atau selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nominal sahamnya. Misalnya nilai nominal saham biasa per lembar 5.000. Jadi di pasarnya itu dibelinya 5.000. Saham ini dijual sebesarnya 8.000. Nah, dijual di pasar 8.000 ya, 5.000 itu modal awal. Nah, per lembar, maka agio per lembarnya adalah 3.000. Jadi, suatu perusahaan mengeluarkan saham juga ada biaya-biayanya, ada administrasinya. Nah, dihitung-hitunglah kira-kira kalau butuh 1 juta lembar saham dikeluarin berapa biayanya, modalnya berapa, misalnya 5.000, ya udahlah, kita mau untung kan, dijuallah di pasar harganya 8.000. Agio sahamnya adalah 3.000. Itu ya. Nilai modal disetor. Nilai modal disetor adalah total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten, yaitu jumlah nilai nominal ditambah agio saham. Jadi misalnya nominal saham biasa adalah 5.000. Saham ini dijualnya 8.000. Maka agio per saham lembar adalah 3.000. Nah, agio per lembar dikalikan dengan jumlah lembar yang dijualnya. Dapatlah nilai modal yang disetor. Laba ditahan. Laba ditahan itu merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Enggak semua dividen itu adalah laba yang pasti dibagikan ya. Jadi perusahaan juga harus ada laba yang tidak dibagikan, laba yang tidak dijadikan dividen. Nah, laba yang ditahan ini adalah tetap ditahan di perusahaan, diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Misalnya mau beli alat produksi baru, mesin baru. Nah, dari laba ditahan ini, laba yang tidak dibagi-bagikan kepada pemilik saham. Nilai buku, book value. Tadi udah nih nilai buku. Oke, nilai pasar atau market value adalah nilai
harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa. Yang ditentukan oleh pelaku pasar. Semakin banyak yang beli saham tersebut, nilai pasarnya semakin naik. Gitu maksudnya. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Jadi kalau nilai saham itu hanya ditentukan dengan harga wajar, itulah nilai intrinsik. Oke, selanjutnya, tadi saya bilang kita belajar model ya. Model valuasi penilaian saham. Ini dalam menganalisis, investor itu harus bisa menaksir nilai intrinsik, lalu membandingkannya dengan harga pasar saat ini, present value. Nilai intrinsik merupakan present value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. Apabila NI, nilai intrinsik, lebih besar dari PO, harga pasar, jadi nilai intrinsik lebih besar daripada harga pasar, maka saham tersebut dinilai under value. Harganya terlalu rendah. Seharusnya dijual di pasarnya lebih tinggi. Gitu. Karena saham tersebut harus dibeli atau ditahan apabila saham tersebut telah dimiliki. Jadi, kalau ternyata kita ini membeli saham yang under value, ya kita harus pertahankan karena diperkirakan di masa datang itu harganya akan naik. Apabila nilai intrinsik kurang dari harga pasar, maka saham tersebut dinilai over value. Karenanya harus dijual. Jadi kalau punya saham overvalued, jual sekarang juga. Apabila nilai intrinsik sama dengan harga pasar, maka saham tersebut dinilai wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Jadi ya ini saja, pertahankan saja dulu. Oke. Mbak Anissa, Mbak Nisa, Mbak Rohima, kita udah berapa lama ya ini ya? Nisa, Udah Ibu udah sejam berapa? lebih sih Ibu, tapi belum nyampe 1,5 jam Ibu. Belum 1,5 jam ya? Iya, Oke. mungkin kira-kira 15 menit lagi. Oke, 15 menit lagi ya. Berarti teman-teman masih sama saya 15 menit lagi waktunya. Oke, tidak seperti nilai pasar yang bisa dilihat dari harga saham di pasar, nilai intrinsik suatu saham hanya bisa diperkirakan dengan pendekatan tertentu. Pendekatan berbasis analisis fundamental yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan nilai sekarang. Jadi maksudnya tadi si present value tadi, kita mau melihat model penilaian saham berdasarkan present value-nya. Perhitungan nilai saham dengan menghitungkan nilai sekarang. Semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Ya, maksudnya begini saja mudahnya pengertiannya. Artinya, suatu perusahaan mengeluarkan saham dan dinilai berdasarkan present value aliran kas saham sekarang ini. Oke ya. Nih, model yang selanjutnya adalah Dividend Discount Model, DDM. Merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua taksiran aliran dividen yang akan diterima, dan di masa DDM dapat digunakan untuk menghitung harga wajar. Kalau mudahnya kita lihat saja bentuk rumusnya ini nih. Present value DDM adalah annual dividend dibagi required return, rate of return. Jadi rate of return ini tingkat pengembalian modalnya berapa. Penilaian saham biasa menggunakan DDM. Seperti menilai obligasi dan saham preferen, nilai saham biasa sama dengan nilai sekarang dari semua kas masa depan yang diharapkan diterima oleh pemegang saham. Oke, saham biasa juga tidak memberikan dividen tetap,
seperti yang diberikan saham preferen. Jadi kalau kamu cuma punya saham biasa, ya belum tentu dapat dividen. Tergantung direksinya nanti. Yang tadi saya bilang tadi, makanya pemilihan direksi itu kan disesuaikan dengan kepentingannya masing-masing. RUPS rapat umum pemegang saham ya, RUPS itu semuanya itu akan dihitung, dilihat, dinilai-nilai di RUPS. Apakah untuk si perusahaan mampu membayar dividen atau labanya ditahan aja sehingga menginvestasikan kembali untuk pengembangan perusahaan. Nah, bagi investor yang memegang saham biasa hanya untuk 1 periode, maka nilai dari saham biasa adalah nilai yang sekarang dari dividen yang akan diterima selama 1 tahun ditambah nilai yang sekarang dari harga pasar tahun mendatang. Ini rumusnya. KCS itu tingkat pengembalian yang diinginkan pemilik saham biasa. Ini jadi D. D sini dividen. Dividen dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat pengembalian modal yang diinginkan. Lalu ditambah dengan apa? P. P adalah harga saham biasa tahun depan dibagi dengan 1 ditambah tingkat pengembalian saham yang diinginkan oleh pemegang. Ya. DM dengan dividen tidak bertumbuh atau zero growth. Jadi kita itu dengan dividen yang tidak bertumbuh, kita hanya melihat nilai saham berdasarkan nilai intrinsik saham dibagi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. DDM dengan pertumbuhan konstan. Jadi kita melihat dividen dibagi dengan tingkat pengembalian dikurang pertumbuhan yang diharapkan. DDM bertumbuh secara tidak konstan. Nah, pening ya kalau yang tumbuh tidak konstan ini. Jadi kalau kita mau menghitung investasi kita, ya lihatlah perusahaan yang memang memiliki pertumbuhan yang konstan growth. Jadi dengan mudah kita bisa tahu nilai intrinsik saham kita berapa. Kalau dirasa-rasa ini perusahaan kadang-kadang untung, kadang-kadang enggak, harga sahamnya naik turun nggak jelas, ya sudah, jangan. Karena pening nih kita ngitungnya dengan persamaan ini ya. Oke. Cash flow model. Present value of operating free cash flow. Biasa disingkat FCFF. Free cash flow for the firm. Yang didapat dari operating cash value dikurang capital expenditure. Operating cash value ini maksudnya biaya untuk operasional dikurang dengan pengeluaran capital. Jadi ada bahan-bahan yang dibeli yang dijadikan sebagai modal. Nah, modalnya contohnya mau beli gedung, mau beli kendaraan, mau beli mesin, itu kan modal. Penanaman teknologi itu capital expenditure. Nah, dapatlah kita namanya operating free cash flow. Menunjukkan apa sih ini? Menunjukkan besarnya kas yang mampu dihasilkan oleh perusahaan untuk mempertahankan atau melakukan ekspansi bisnis dan mengembangkan asetnya. Secara umum juga dapat dijelaskan sebagai cash flow setelah direct cost dan sebelum pembayaran kepada capital supplier. Ini rumusnya. Present value of free cash flow of equity. Merupakan penghitungan cash value yang tersedia untuk pemegang equity setelah perusahaan. Pemegang equity ini maksudnya si pemegang sahamnya ya. Jadi menghitung cash flow setelah perusahaan membayar utang dan memberikan kesempatan expenditure untuk mengelola aset perusahaan. Udah utangnya dibayar, biaya maintenance ada, lalu difikirkan kira-kira kalau dengan aset perusahaan yang ada, berapa itu biaya pengelolaannya? Nah, itu namanya present value of free cash flow of equity. Pendekatan price earning ratio.
Dalam pendekatan pair atau disebut juga dengan pendekatan multiplier, investor menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam suatu harga saham. Apa sih itu? Pair itu adalah hubungan antara pasar saham dengan earning per share saat ini. Jadi harga saham yang sekarang dibandingkan dengan pendapatan saham yang sekarang ini. Jadi kalau beli berapa, jual berapa itu earning per share-nya. Lalu dibandingkan dengan harga saham. Itulah namanya pair. Earning ratio digunakan untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share tadi. Kalau perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, price earning ratio-nya juga tinggi. Artinya ini kondisi perusahaan yang bagus yang diidam-idamkan, ya. Price earning ratio tinggi karena tingkat pertumbuhan perusahaan tinggi. Sebaliknya, kalau perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah, price earning ratio-nya juga rendah. Nah, semakin rendah price earning ratio suatu saham, maka semakin baik atau murah harganya untuk diinvestasikan. Oh, jadi kalau dia ternyata price earning ratio-nya rendah, harga sahamnya itu ya murah. Itu ya. Pendekatan penilaian sahamnya adalah satu model penilaian pasar. Ada beberapa metode penilaian saham. Price to book value, price sales ratio, economic value added. Nah, 3 hal ini adalah model penilaian pasar, ya. Kalau ditanya 3 model penilaian pasar apa saja? PBV, PSR, EFA. Ini ya. Ini yang harusnya kita bahas juga adalah mengenai surat utang obligasi. Sepertinya kita tidak punya cukup waktu ya untuk membahas obligasi ini. Jadi saya harapkan teman-teman membaca. Jadi modulnya dibuka, diklik, terus keluar dia di ini Windows kamu. Bacalah itu ya karakteristik obligasi, karena salah satu bentuk investasi yang sangat umum dilakukan sekarang ini adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang pasar modal yang perjanjian kesediaan emiten untuk melakukan pembayaran secara tetap tuh. Pembayarannya itu secara berkala kepada investor dan mengembalikan pokok pinjaman. Jadi obligasi adalah surat utang jangka panjang. Penerbitan obligasi bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa perusahaan swasta, bisa BUMN, bisa pemerintah maupun pusat atau daerah. Seperti yang saya bilang tadi, ada kok kabupaten yang sudah jualan obligasi. Jadi salah satu sumber pendapatan dia ya penjualan obligasi itu. Oke, karakteristik obligasi. Apa nih? Nih, nilai dilihat dari apa saja. Jadi karakteristiknya terkait dengan nilai nominal. Kita punya kupon. Jadi untuk tingkat bunga itu ada namanya kupon tingkat bunga. Selanjutnya jenis-jenis obligasi, ada berapa jenis di sini? Ada 4. Treasury bond, corporate bond, municipal bond, foreign bond. Oke, berdasarkan sistem, kalau ini jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Kalau ada jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga, jadi ada yang tingkat bunga tetap, ada yang mengambang, ada yang tingkat bunga 0. Obligasi berdasarkan karakteristik dan jaminan. Ada berapa macam? Ada 5, 6, 7 macam. Ya, itu coba dipahami dulu, dibaca lagi, dan dilaksanakan kuisisnya. Ada kuisis ya. Mbak Nisa, kita punya kuisis ya setelah ini ya? Ya, Ibu, ada, tapi nunggu kelas A, B, dan D selesai juga. Oh, nunggu kelas Bu Fiska selesai juga ya.
Oke, ya nanti setelah ini login ke Quizizz ya. Nanti linknya diberikan oleh Mbak Nisa di grup WA. Oke. Kalau saya cukup sekian sampai di sini dulu. Selebihnya mudah-mudahan bisa diluangkan waktunya untuk membaca. Kalau ada pertanyaan bisa chat di forum, buka Vkelas, masuk ke Vkelas, lihat forum diskusi. Itu saya sudah upload satu pertanyaan, juga tolong masuk ke situ. Dijawab forumnya, kalau ada pertanyaan boleh dipasang di situ juga. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, sudah cukup interaktif dengan kalian, sudah bisa merespon hal-hal yang saya tanyakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih ada satu kali lagi meeting dengan saya. Terima kasih Mbak Anissa ya, Mbak Anissa udah temenin saya. Semoga nanti quizisnya lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may leave but join the class ya, the quizzes. Terima kasih. Boleh leave. Semoga sehat selalu. Ya, you too.